Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas TIK untuk AUD. Baik, sebelum kami memulai mempresentasikan tugas kami, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Ita Dwi Murni Hareva dengan NIM 2111061009. Yang kedua ada saya sendiri, Keiko Nomita Borisilaban dengan NIM 2111061021. Yang ketiga ada Nimade Sona Dwi Jayanti dengan NIM 2111061019. Dan yang terakhir ada Niwayandia Pratnyawati dengan NIM 2111061028. Adapun topik pembahasan yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama, pengertian e-learning, yang kedua, keunggulan dan keterbatasan e-learning, yang ketiga, prinsip-prinsip e-learning agar berlangsung efektif, yang keempat, model pembelajaran yang dapat diintegrasikan dengan e-learning, yang kelima, cara mengevaluasi kualitas e-learning, dan yang terakhir yaitu kendala penerapan TIK untuk e-learning. Baik, untuk topik yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi kami mengenai definisi e-learning, di mana definisi e-learning merupakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa belajar kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an. E-learning adalah sistem pembelajaran elektronik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa situs web yang dapat diakses di mana saja. E-learning merupakan dasar perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menyampaikan mengenai keunggulan dan keterbatasan e-learning. Adapun beberapa keunggulan dan keterbatasan e-learning, yang pertama yaitu dapat diakses dengan mudah. Yang kedua yaitu waktu belajar lebih fleksibel. Yang ketiga yaitu guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui e-learning, sehingga keduanya bisa saling menilai seberapa jauh bahan ajar yang telah dipelajari. Yang selanjutnya yaitu guru dapat mereview atau memberikan tanggapan mengenai bahan ajar setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Yang terakhir yaitu wawasan lebih luas karena materi terdapat pada e-learning. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan e-learning. Yang pertama, keterbatasan akses, minimnya pengawasan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurangnya tenaga pendidik yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengenai internet. Adapun keterbatasan dan kekurangan e-learning menurut para ahli, antaranya menurut Lee dan Owens 2004, yaitu yang mengatakan beberapa kelebihan dari e-learning. Yang pertama yaitu universal access, yaitu semua orang dapat mengakses web atau browser. Yang kedua yaitu easy of us, yang artinya internet mudah digunakan atau mudah dijangkau pengguna. Yang ketiga yaitu multimedia connect, yang artinya teknologi ini mendukung multimedia sehingga isinya dapat lebih menarik serta dapat memfasilitasi pengguna. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai informasi yang diperoleh dari kelebihan e-learning. Yang pertama yaitu kebutuhan pengalaman individual dapat diakomodir melalui e-learning di mana setiap siswa dapat mengakses sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu e-learning dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih memotivasi. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran berbasis kelas akan berakhir seiring selesainya waktu pembelajaran, tetapi melalui e-learning pembelajaran dapat bersinabungan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip e-learning agar berjalan efektif. Nah, adapun beberapa prinsip penting dalam teori e-learning berlangsung secara efektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip multimedia. Nah, dalam teori multimedia,
bahwa pembelajaran dapat melibatkan berbagai macam media seperti media teks, suara, video, gambar, dan animasi yang akan memberikan kesempatan kepada siswa belajar lebih baik dan mendalami dibandingkan hanya menggunakan satu media saja. Tujuan penggunaan pembelajaran multimedia yaitu dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi. Yang kedua yaitu prinsip mobilitas. Nah, pada teori ini pembelajaran dapat berjalan efektif ketika dalam suatu visual dapat dikombinasikan dengan narasi audio dibandingkan dengan penjelasan yang menggunakan narasi full text pada sebuah layar. Yang ketiga yaitu prinsip segmentasi. Di dalam pembelajaran segmentasi akan lebih baik jika suatu pesan-pesan media pembelajaran bisa disajikan dengan sub-sub atau bagian sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Dapat memecahkan materi pembelajaran menjadi beberapa bagian yang disajikan secara berurutan dan siswa dapat mendalami dan paham dalam suatu pembelajaran. Yang keempat yaitu prinsip personalisasi. Nah, pada prinsip ini, pembelajaran e-learning menggunakan sebuah komputer. Di dalam pelaksanaannya, dalam prinsip ini juga harus dipegang teguh, misalnya ketika menggunakan suara atau narasi dibuat dengan memperhatikan kata-kata yang merasa seakan-akan mereka tengah melakukan proses pembelajaran dengan manusia, bukan sebaliknya menggunakan sebuah komputer, dan dapat mendorong mengaktifkan respon sosial para siswa. Dan yang terakhir yaitu prinsip koheren. Nah, pada prinsip ini, ketika pembelajaran atau siswa tidak mengetahui tentang isi dari konten yang akan dipelajari, maka siswa akan semakin terganggu oleh suatu hal yang tidak berhubungan dengan media yang tersaji. Misalnya seperti musik, bagian video yang tidak berhubungan, grafik, dan masih banyak lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh saya. 4. Model pembelajaran yang dapat diintegrasikan dengan e-learning. Penggunaan e-learning secara mutlak membutuhkan beberapa fasilitas seperti jaringan internet dan instalasi listrik. Adapun beberapa model pembelajaran yang dapat diintegrasikan dengan e-learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, standalone course, yaitu kursus yang diambil oleh peserta didik secara individu tanpa interaksi instruktur ataupun teman belajar, yang dimana peserta didik mencari sendiri materi yang akan diajarkan tanpa didampingi oleh guru, pembimbing, atau instruktur. Ya, yang kedua ada virtual classroom course, di mana metode pembelajaran yang menggunakan ruang kelas virtual atau non-fisik antara peserta didik dan pendidik, di mana virtual classroom tidak harus berada di satu tempat yang sama secara fisik. Pendidik atau instruktur memandu peserta didik dan berinteraksi melalui email, forum diskusi, chat, polling atau aplikasi sharing, konferensi audio dan video, dan alat pengirim pesan virtual lainnya. Yang ketiga ada learning games and simulation, di mana model pembelajaran ini melalui permainan dan simulasi yang menyenangkan bagi peserta didik. Adapun seperti kuis, tebak-tebakan, teka-teki, dan sebagainya. Permainan dan simulasi memungkinkan peserta didik dapat melaksanakan tugas, menerapkan pengetahuan, dan menemukan prinsip sambil bersenang-senang. Yang keempat ada embedded e-learning atau e-learning yang ditanamkan, di mana e-learning yang ditanamkan pada sebuah program komputer seperti mono online dalam suatu program, dalam prosedur diagnosa, atau dalam sumber informasi elektronik lainnya. Kelima ada blended learning, di mana model pembelajaran ini difasilitasi dengan kombinasi efektif dari berbagai model pengajaran, gaya belajar, dan media, yang dimana ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang bermakna. Kombinasi juga tidak hanya dilakukan dengan pembelajaran e-learning, tetapi juga dimungkinkan
mengombinasikan semua bentuk pembelajaran. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kami mengenai cara mengevaluasi e-learning. Model yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas sebuah teknologi adalah dengan misi scale. Model misi scale yang berfungsi untuk mengetahui kualitas sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas terdapat menjadi 7. Yang pertama, reliability merupakan beberapa probabilitas suatu komponen atau sistem untuk melakukan fungsi yang ditentukan dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi yang dirancang untuk beroperasi. Yang kedua, efisiensi. Memiliki dua pengertian tentang efisiensi sebuah perangkat lunak. Misi scale mengartikan sebagai penggunaan sumber daya seperti waktu pemrosesan prosesor atau eksekusi, pemakaian media penyimpanan memori, space, bandwidth, sedangkan menurut ISO 1900-1026, efisiensi berkaitan dengan hubungan antara kinerja perangkat lunak dan jumlah sumber daya yang digunakan. Faktor integritas ini lebih menekankan kepada keamanan sebuah perangkat lunak. Yang ketiga, maintainability adalah kemudahan dari perangkat lunak untuk dipelihara seperti memperbaiki kerusakan, menemukan kebutuhan baru, membuat pemeliharaan selanjutnya lebih mudah. Yang keempat yaitu flexibility adalah kemudahan dalam membuat perubahan yang dibutuhkan akibat perubahan lingkungan atau musical, serta melakukan modifikasi kode untuk memfasilitasi perubahan yang telah ditentukan. Yang kelima, testability merupakan kemampuan perangkat lunak untuk diuji serta sebuah sistem untuk memfasilitasi kriteria pengujian dan performansi dari pengujian tersebut untuk mengukur sejauh mana kriteria tersebut dipenuhi. Yang keenam, reusability adalah properti dari perangkat lunak yang memungkinkan perangkat lunak atau modul-modulnya digunakan kembali untuk sistem lain. Yang ketujuh, interoperability adalah kemampuan suatu perangkat lunak untuk bekerja dengan perangkat lainnya tanpa mengalami kesulitan. Baik, demikian pemaparan materi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya. 6. Kendala penerapan TIK untuk e-learning. Adapun kendala dalam penerapan TIK untuk e-learning terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama secara fisik, yang kedua secara non-fisik. Yang pertama, secara fisik. Adapun kendalanya seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, minimnya jumlah perangkat multimedia, spesifikasi perangkat yang sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak mampu bersaing dengan laju perkembangan TIK yang begitu pesat. Yang kedua ada secara non-fisik, yang dimana kendala TIK secara non-fisik yaitu yang pertama, ada kurangnya kepercayaan diri guru dalam menggunakan TIK selama pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini dapat terjadi karena guru takut gagal mengajar melalui penggunaan TIK yang saat ini sangat disarankan. Yang kedua, ada kurangnya kompetensi guru, dimana yang dimaksud di dalam ini yaitu guru kurang mengintegrasikan TIK ke dalam pedagogis praktek, di mana guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer, serta guru juga tidak antusias dalam perubahan. Yang ketiga, ada sikap guru dan resistensi yang melekat terhadap perubahan. Dimaksud dalam hal ini yaitu guru beranggapan bahwa penggunaan TIK dalam pembelajaran tidak memiliki manfaat atau keuntungan yang jelas. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Izinkan saya mengaturkan para Masanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.